Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Ustadz. Telepon siapa nih? Ada Pak Ustadz. Mesra bener. Iya, tahu nggak siapa yang saya telepon Pak Ustadz? Siapa? Ini ibunda saya Pak Ustadz. Masya Allah. Lagi kurang sehat di rumah, makanya saya tanya, udah makan belum, obatnya diminum. Masya Allah. Tema kita hari ini memuliakan orang tua Pak Ustadz. Ini emang kalau modal orang sukses itu ya, itu emang emaknya, bapaknya. Itu modal itu. Bahkan emak yang udah mati, yang udah meninggal, yang udah wafat, ya, ayah yang udah meninggal, yang udah wafat, itu juga tetap bisa jadi modal hidup, modal sukses. Allah. Itu walaupun mereka udah nggak ada. Udah nggak ada. Caranya gimana, Bu? Gimana Pak Ustadz? Datang ke kuburannya, datang ke makamnya, ya, ngucapin salam, doain begitu, terus ngomong nih, Ma, insya Allah saya lagi berdoa. Yang paling aman sih ngomongnya begitu, Ma, saya lagi berdoa, mudah-mudahan saya bisa bikin perusahaan. Kalau perusahaannya udah jadi, ntar duitnya mau dibikinin masjid dan nama emak, nah gitu. Kira-kira begitu. Amin, amin. Nah, itu yang udah meninggal tuh, apalagi yang masih hidup. Yang masih ada Pak Ustadz ya? Yang masih ada. Untuk Pak Ustadz saya mau nanya. Iya. Kalau Pak Ustadz sendiri sama ibunda tercinta gimana Pak Ustadz? Saya udah sering ya, saya ceritain di televisi gitu. Ibu saya ini emang orang yang dari mulutnya cuman keluar doa aja gitu. Bahkan dia mah ya, satpam lagi bengong nih, disamperin sama dia. Daripada bengong, aminin doa saya gitu. Itu ibu saya tuh. Pokoknya bawa demennya doa aja gitu. Suatu saat saya pernah kedatangan temennya ibu saya. Teman kecil. Jadi waktu beliau ngelihat saya, dia nangis dan dia bilang, Suf, lo mah pantes gede lo nih maju jadi orang hebat, sebab makanannya doa. Mak lo tuh, mak kamu nih, waktu kamu masih kecil, ditaruh pakai doa, digendong pakai doa, ditaruh pakai selawat, digendong pakai selawat, dianterin pakai selawat, disuapin pakai selawat, subhanallah. Dan saya banyak sekali istilah-istilah saya itu yang saya dapat dari ibu saya. Salah satunya adalah kun fayakun. Jadi saya tuh dari kecil tuh sampai SMP kelas 1 dimandiin sama ibu saya. Setiap saya dimandiin, saya ingat bener, setiap saya dimandiin tuh Den ditaruh di balai batu Den. Jadi ada meja gini, balai, tapi dari batu. Saya didudukin situ kan, dipakein anduk segala macam itu. Nah sambil ngomong tuh ibu saya begini, ibu doain, sambil nyekak nih badan. Ibu doain, mudah-mudahan kamu bisa pergi ke Mekah seperti pergi ke depan pintu. Bisa bolak-balik kapan aja. Tahun itu periode pemirsa, antara tahun 79, 80 ya, sampai saya ingat kira-kira tahun 87. Pergi haji itu susah banget. Jangankan dulu, sekarang juga masih susah. Tapi ibu saya ngomongnya begitu. Mudah-mudahan kamu bisa ke Mekah seperti ke depan pintu, bolak-balik. Dan ngomongnya itu terus. Mandi pagi begitu, mandi sore begitu, mandi malam gitu juga. Kan saya mandi 3 kali, ngompol. Cerita lanjutannya, ada ceritain lanjutan. Benar. Udah ada tamu kan? Iya, ini juga kisahnya seru. 2 orang tamu kita juga kisahnya seru. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Memuliakan orang tua. Ada. Saya juga sensitif Pak Ustadz kalau dengar kata ibu Pak Ustadz. Saya juga kalau mau keluar kota saya telepon ibu saya Tat. Pas nyampe saya telepon, saya kabarin. Dia tuh seneng banget kalau dengar kabar. Iya. Sebisa mungkin tiap hari saya dengar suaranya Pak Ustadz, minta doanya. Benar. Kalau ayat di Al-Quran yang menceritakan tentang kita harus berbakti sama orang tua, apa tuh Pak Ustadz? Waduh, banyak. Di antaranya di dalam surah Al-Isra. Ya, kita ngaji bareng ya. Ya, pemirsa ikutin saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Habis Allah nyuruh berbakti sama Allah, Allah nyuruh berbakti sama orang tua. Levelnya lihat tuh, cuman satu langkah ya, satu liting, subhanallah ya. Allah sampai hampir menyamakan dia dengan ibu saking istimewanya. Subhanallah. Nah cerita yang tadi Den, terus ya Den. Iya dong. Jadi lama-lama tuh Bu, saya mikir tuh, kan pergi haji susah gitu loh. Kok bisa kayak pergi ke pintu gitu kan. Terus saya ngomong sama ibu begini, Bu, kalau doa yang bener lah, doa tuh susah dikabulinnya. Apa kata ibu saya? Nggak percaya sama Allah. Kalau Allah udah bilang kun, fayakun. Apalagi yang doain ibu. Wah, habis itu saya nggak protes lagi udah. Diem aja udah, amin aja udah. Dan ternyata terbukti. Aneh kapan aja mau ke Mekah, biar kata visa udah ditutup, jalan aja, kebuka aja tuh. Kebuka aja. Saya pernah Jen, pagi masih di Jakarta, besok paginya udah di Jakarta lagi. Padahal sholat subuhnya, sore di Jakarta lagi. Padahal sholat subuhnya itu di Masjidil Haram. Kayak cerita wali gitu, cuman sehari aja pergi ke Mekah. Ya saya berangkat terbang sore, gitu, nyampe kira-kira jam 11 malam. Makan di Jeddah jam 1, kemudian berangkat ke Mekah. Jam 3 selesai tawaf, selesai umrah, kemudian sholat subuh. Sholat subuh nemuin salah seorang di sana. Kemudian jam 8 udah pulang lagi ke rumah. Sore udah ketemu lagi orang rumah. Kalau ada yang nanya, semalam kemana? Saya bilang malam di Mekah, nggak ada yang percaya. Itu doa ibu saya tuh, subhanallah. Doa ibu. Jadi kalau ibu-ibu mau pada anaknya hebat, doain anaknya pagi, siang, sore, malam. Betul, insya Allah. Amin. Subhanallah. Ya. Nah, Pak Ustadz, kita undang nih tamu kita yang pertama ya. Sani yang ya? pertama ini ya Mas Sani Moza. Moza. Ini punya kisah yang berhubungan dengan donat. Itu nih yang tadi saya cerita. Nah, seseru apa kisahnya, langsung aja nih. Tepuk tangan untuk Mas Sani Moza. Tiada dirimu kau selalu ada di dalam hatiku. Udah jadi buku deh. Wah, udah jadi buku. Udah jadi buku. Alhamdulillah Bu, donatnya udah jadi buku Bu. Nah, ntar cobain nih Bu ya. Iya. Sehat Mas Sani? Alhamdulillah sehat. Ini apa ini, waktu itu agak unik juga tadi, sempat dengar punya kisah Dikirain yang makanan berhubungan sama donat. Penasaran nggak Bu? Mas ceritain dong Mas. Ya, Kisahnya waktu itu kayak gimana sih Mas? Saya ceritakan waktu itu, saya kan perantauan Ustadz, ya. Dari Blora ke Jakarta, tidak ada modal, pendidikan juga SMA saja waktu itu, kemudian ke Jakarta ngikut Pak D di Parung sana. Karena modal kita terbatas ya, pendidikan dan segala macam, maka karena dulu juga sekolah madrasah, bisanya alip-alipan yang ngajar TPA gitu Ustaz. Selain ngajar TPA, saya juga dulu tukang bayarin rekening listrik. Listrik, telepon, PAM gitu. Yeah. Maka kemudian tentu pendapatan sangat terbatas. Ya. Sangat kecil dulu pendapatan. Nah, walaupun pendapatan kecil, karena sudah lama di perantauan, pengen juga pulang Ustaz. Pengen sekali nengokin bapak sama ibu. Ke Blora. Nah, kemudian memutuskan untuk pulang. Nah, saat pulang karena duitnya sedikit, belilah tiket ekonomi, bis non AC. Kalau non AC dari Jakarta ke Blora itu hanya sampai Purwodadi. Maka harus nyambung bis omprengan dari Purwodadi ke Blora. Yeah. Nah, saya juga mikir tuh, kalau mau pulang, mau bawain apa ya?
Maka kemudian terpikir, oh beli donat aja kali di sana nggak ada. Ya belilah donat. Donat itu kalau sebenarnya pengennya kan bawanya banyak. Tapi kalau bawa banyak juga duitnya nggak cukup juga. Maka cuma beli 6 waktu itu setengah lusi. Dibawalah tantangan itu ke terminal, kemudian saya naik bis dari Jakarta menuju ke Purwodadi. Sampai di Purwodadi, saya turun tuh dari bis Jakarta tadi. Oh ada yang mau lewat. Wah pas banget nih mau lewat. Saya lagi seru-serunya dengerin. Oh iya lagi serius ya. Gimana kisah donatnya sampai apakah sampai ke orang tuanya? Ya. Ada kisah kecil yang menarik Pak. Siap. Jangan kemana, tetap di chatting dengan YM. Nih Pak, rame narik hari ini. Hah? Rame? Lumayan. Nunggunya sampai lama nggak dapet. Sabar. Iyalah, gue selalu sabar. Lo kan tau gue. Iya. Nah lu gimana? Alhamdulillah, hari ini udah dapat 25.000. Wah, iya bersyukur tuh. Tuh baru namanya rezeki ya nggak? Mau gue punya cita-cita Pak. Cita-cita lo apa? Gue pengen berangkatin mak gue naik haji. Kenapa tawa lu Pak? Pri. Lo kadang-kadang ngayalnya bikin gue bingung ngejawabnya tau gak? Gue bukan ngayal Pak, itu cita-cita. Itu bukan cita-cita Pri. Lo tuh sadar diri. Kita ini tukang ojek, penghasilannya paling berapa sampai sore? Jigo 50, itu kalau untung 75. Iya kan? Ya iya nah, sih. Nah kalau lo kumpulin 5 tahun, iya enggak? Mak lo kagak pergi haji, lo setruk. Mau? Sekarang begini aja Pri. Lu jaga motor gue dengan baik, dengan penuh seksama. Gue sekarang mau sholat, ya? Ya Pak. Iya Pak. Muka lu senyum dong. Iya. Tuh. Kaki gue nyangkut. Lah kaki yang punya sendiri. Yaudah jangan ngayal gitu lu. Ah, puyeng aja. Abang yang tukang ojek yang di belokan sebelah sana ya? Bang tahu. Iya, masih inget nggak? Siapa ya abang ya? Itu tempo hari Ani pernah ngojek sama ente. Ani pernah nganterin abang? Pernah. Oh. Kalibata. Yang ke Kalibata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Bang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana Umi sehat? Gini. Ane baru aja dapat tiket umroh dari kantor buat bulan depan. Cuma Ane, bini Ane, keluarga Ane, adik-adik Ane, nggak ada yang bisa. Ane inget cerita ente tempo hari, pengen banget umrohin Umi ente. Ane jadi malu kebongkar juga. Ya nggak apa-apa, ini namanya rezeki. Ambil. Saya jadi gemeter nerimanya. Nggak usah gemeter, ini rezeki dari Allah. Aman nih Dani, Ane nitip. Apa lagi Bang? Buat ngurus paspor, ame jajan-jajannya di sana. Insya Allah cukup dah. Kalau gitu Ane sholat dulu, takut udah habis waktunya. Ya Bang, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang bener, kalau Allah udah ngasih jalan, nggak ada yang bisa ngalangin. Nggak jadi pergi umroh. Ya, alhamdulillahnya jadi berangkat umroh. Itu dia. Itu Tat, jadi barusan tuh ada orang yang pengen umroh, punya duit 25.000 tukang ojek. Iya. Sama orang diremehin. Taunya bener kejadian. Kerja umroh. Alhamdulillah. Semua anak kalau motivasinya untuk orang tua pasti keren. Orang kalau pengen niat gini, saya pengen pergi haji terus doa nih, bisa jadi prosesnya agak panjang. Tidak secepat dengan begini. Ya Allah, saya pengen banget deh mungkin haji emas saya. Wah. Pasti kita disuruh juga sama Allah nemenin gitu, pasti itu. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Lagi. Ya. Gimana Mas Hani? Tadi sampai turun bus ya? Iya. Sampai di turun bis tadi, sampai di Purwodadi, kemudian saya turun, kemudian naik di bis yang arah Blora kan? Iya, Blora. Sampai di atas bis arah Blora, saya ingat kayaknya ada yang aneh nih, apa ya? Ternyata tentengan 6 donat tadi ketinggalan di bis yang Jakarta. Masya Allah. Iya. Udah belinya cuman sedikit, gitu kan? Gak bisa beli banyak, sampai di Purwodadi ketinggalan lagi.
Ketinggalan. Nah, saya di atas bis itu udah naik bis kan, aduh, mau turun nggak ya, turun nggak ya. Turun tuh bukan mikirnya gini, kalau saya harus ngejar naik ojek, duit juga pas-pasan. Pas-pasan. Mikir lagi, Allah, turun nggak ya, turun nggak ya. Maka saat itu saya kayaknya kayak berdialog sama Allah, ya Allah, turun nggak ya. Tapi buat nyenengin orang tua, masa sih udah bawa donat dari Jakarta kemudian nggak sampai ke orang tua gitu ya. Turun. Akhirnya turun, naik tuh ojek, kejar tuh naik ojek. Naik ke terminal, kan bisnya tadi ke terminal. Sampai di terminal tuh ngeliat bisnya lagi dibersihin tuh sama kondekturnya. Waduh, jangan-jangan hilang juga kan. Donat tuh dimakan tuh. Sampai saya ke belakang, Masya Allah masih di bawah jok. Masih ada. Lama. Nah, terus saya bilang sama kondektur, Bang, mau ngambil ini? Oh iya, silahkan. Saya ambil tuh. Nah, setelah dapat nih donat 6 biji tadi, saya naik bis yang lain kan. Tadi yang bis tadi udah berangkat. Kemudian sampai di terminal, setelah ngambil donat, saya naik bis yang lain. Masih ngetem tuh, lama banget Ustaz. Waduh, gara-gara donat ketinggalan, jadi ngetem lagi nih. Nunggu lagi, masih kosong kan bisnya. Ya udah, akhirnya berangkat juga nih bis. Pelan-pelan, namanya bis kosong, masih sedikit penumpangnya. Sampai kemudian di pertengahan antara Purwodadi Blora itu ada namanya Wirosari. Sampai di Wirosari itu pertengahan antara Purwodadi Blora. Saya ngelihat bis itu berhenti, di stop sama beberapa orang. Saya juga agak aneh waktu itu, kok diberhentiin sama, biasanya kalau ada penumpang tuh 1-2 orang saja yang berhentiin bis. Tapi ini kok ada sekitar 10 atau 15 orang tuh berhentiin bis. Bisnya berhenti, kemudian pada naik semua. Kan bisnya tadinya kosong jadi penuh. Nah, ada salah seorang yang duduk di samping kursi saya. Dan saya nanya, ada apa Mbak? Kok pada naik banyak begini? Terus setiap orang tuh saya lihat pada pegang kepalanya semuanya, pada pegang jidatnya semua. Ada yang memar, ada yang berdarah, ada yang ini semua. Itu tadi bisnya kecelakaan. Oh gitu ya. Itu yang masih pada belum selamat tuh masih pada dievakuasi gitu, karena bis itu ternyata pecah sampai kaca depannya itu pecah, ada yang kelempar sampai keluar dari bis mecahin kaca. Oh gitu, Masya Allah ya, mudah-mudahan pada selamat. Kemudian saya nengok nih ke kanan lihat bisnya. Waktu pas nengok saya kaget, ya Allah, itu bis yang tadi saya naikin tuh. Masya Allah, ya Allah. Bis yang pertama ya. Bis yang pertama, kemudian saya turun. Kalau ya Allah, saya bilang, kalau saya nggak ngambil donat tuh, maka saya ikut dalam kecelakaan bis tadi. Tapi pengen nyenengin emak, pengen nyenengin orang tua, pengen nyenengin ibu, itu yang bikin selamat. Alhamdulillah. Ibu-ibu pada seneng nyenengin dia. Iya. Bu, jangan lupa kemana-mana bawa donat ya Bu. Ini tokoh yang berikut ini, ini juga sukses karena ibu. Pokoknya kalau saya pernah sepanggung sama beliau ya. Begitu saya ngomongin ibu, orang ini nangis. Ternyata emang sama ibu ini luar biasa juga. Langsung aja deh kita undang ya. Ini dia suksesor sukses mulia, Mas Jamil Azaini. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah. Iya, Mas Jamil. Akhirnya ketemu Mas Jamil ya. Sehat Mas Jamil. Alhamdulillah sehat-sehat. Mas, tentang memuliakan orang tua. Gimana Mas? Tentang memuliakan orang tua, ada komentar nggak Mas? Iya. Memuliakan orang tua itu ada yang mengartikan hanya sekedar ketemu cium tangan. Menurut saya nggak pas. Nggak pas. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Memuliakan orang tua menurut saya paling tidak ada dua kan. Kita harus tahu apa yang diinginkan benar oleh orang tua. Cuman kan orang tua kalau ditanya, Pak, Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu bahagia? Jawabannya cuma sederhana. Bapak Ibu melihat kamu bahagia sudah senang. Iya benar. Ya kan? Cuman kalau jawabannya itu berarti itu kita belum menemukan apa yang sesungguhnya diperlukan orang tua. Jadi kalau kita cuma gitu sudah berhenti, sebenarnya kita belum taat sama orang tua. Nah, makanya harus ditanya dulu. Digali. Sampai kemudian saya waktu itu ketemu. Begitu ketemu, apa Pak? Nil, Bapak paling seneng kalau Bapak pergi ke Mekah. Munggah kaji. Masya Allah. Waktu itu saya baru bangkrut Ustaz.
Jadi tahun 2011, 2001 merinding saya punya 11 perusahaan, bangkrut 12. Yang bangkrut Punya 11 perusahaan, yang bangkrut 12. Orang tua pengen berangkat. Iya. Ada teman saya yang bisnis, tugasnya cuma nyuplainya ke saya. Dia tidak nyuplai ke tempat lain. Begitu perusahaan saya bangkrut, dia akan ikut bangkrut. Keren Itu kan? 12 Saya punya 11, bangkrut 12. Tapi tahan dulu Mas. Tahan dulu. Ada yang melewat. Ada tukang donat mau lewat. Jangan kemana, tetap di chatting dengan YM. Kita lanjut lagi, Ta. Lagi seru. Lagi seru. Silakan Mas Jamil. Munggah haji. Orang tua pengen ke Munggah haji. haji tapi bisnisnya lagi bangkrut. Bangkrut. Akhirnya saya bersusah payah mencari. Begitu uang sudah terkumpul, saya ketemu Ustadz Didit. Mau ngapain? Mau daftarin haji orang tua. Kamu sudah haji belum? Belum. Nggak boleh. Akhirnya kan berarti saya harus berangkat dulu. Akhirnya saya berangkat dulu. Begitu pulang, saya kumpulkan uang lagi. Begitu uang terkumpul, Pak, Bapak berangkat haji. Apa jawabannya? Mil, Bapak sama Mama itu nikah sudah lama. Kalau Bapak suruh haji sendirian nggak mau. Kudu sama Mama. Nyari uang lagi saya, Ustaz. Begitu nyari sudah terkumpul, berangkat. Senangnya luar biasa. Yang membuat saya terharu adalah begitu pulang dari Mekah, saya sambut di bis, kemudian dia meluk saya. Jamil, Bapak wes seneng banget munggah haji, Jamil. Mau dicabut nyawanya sama Allah, Bapak sudah siap sekarang, Jamil. Subhanallah. Dicium saya lama. Itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Dicium lama. Cuman memberangkatkan haji, Ustaz. Masya Allah. Itu tahu. Artinya apa? Kalau kita ingin membahagiakan orang tua, cari apa yang dia inginkan, kemudian kita kerahkan energinya untuk memenuhi. Karena pelukan itu pun sampai sekarang masih kerasa bahwa pasti pemirsa juga merinding. Itu kira-kira. Sani aja sampai nangis ini Mas. Sani ada yang ingat tentang ayah ya? Ya. Punya cerita apa, Mas Ani? Saya itu sebenarnya merasa bersalah sama Bapak. Karena waktu pas Bapak meninggal, saya nggak ada di sampingnya beliau. Allah. Waktu itu Bapak lagi sakit stroke. Waktu pas sakit itu, saya minta ke rumah untuk terapi di rumah. Alhamdulillah mulai dari tangan sama kaki sebelah kanan nggak bisa gerak, sampai kemudian terapi tiap hari, alhamdulillah sampai bisa gerak. Dari nggak bisa naik sepeda sampai kemudian bisa naik sepeda. Kemudian pulang, Ustadz, dari rumah saya yang ada di Jakarta, di Pondok Cabe. Kemudian pulang beliau ke Blora sama ibu. Kemudian nggak lama waktu itu Lebaran saya nggak bisa pulang. Kemudian saya pulangnya setelah Lebaran. Dan waktu saya pulang itu ngelihat Bapak itu lagi udah sehat banget gitu. Artinya dari nggak bisa ngimamin kemudian jadi bisa ngimamin musola. Dari nggak bisa naik sepeda kemudian bisa naik sepeda. Maka saya merasa ya Allah, alhamdulillah sudah kembali normal. Walaupun tidak sesehat dulu ya. Beliau tiap pagi jalan-jalan, berjemur kan kalau stroke kan berjemur. Kemudian saya ajak jalan-jalan, habis jalan-jalan kemudian saya balik ke Jakarta. Berapa bulan, 1 bulan kira-kira 1 bulan atau 2 bulan setelah itu, saya dikabari kalau Bapak masuk rumah sakit sama Ibu di telepon. Saya merasa bahwa waktu itu karena Bapak kondisinya sehat, belum waktunya gitu. Maka karena dikasih taunya pagi, saya masih nyempetin untuk rapat. Seharusnya saya tinggalin tuh rapat, kemudian saya harusnya segera pulang. Tapi saya sudah pengen pulang, kalau habis rapat saya langsung pulang. Saya kemudian naik mobil pulang, habis rapat selesai saya pulang. Baru keluar dari kantor, kemudian nanya lagi, gimana kondisi Bapak? Bapak sudah meninggal. Ya Allah, waktu itu saya susah sekali waktu itu. Ya Allah, harusnya saya udah dari pagi gitu. Dari pagi waktu dikasih tahu, seharusnya saya langsung pulang. Tapi waktu itu saya masih mentingin rapat. Kemudian waktu pas selesai rapat, ternyata Bapak sudah meninggal. Terus saya naik mobil, kemudian saya nggak jadi pulang naik mobil, dan langsung ke bandara dan saya naik pesawat pulangnya. Nah waktu itu itulah yang kemudian saya ingat betul bahwa salah satu doa yang diaminkan oleh Rasulullah dari malaikat Jibril, kalau ada salah satu di antara orang tuamu yang masih ada atau dua-duanya masih ada, maka rugi kalau kita itu tidak bisa masuk surga karenanya gitu. Maka kemudian hari ini setelah Bapak meninggal 100 hari, maka Ibu saya tawarkan untuk bareng sama saya di rumah. Sekarang ada di rumah saya, dan alhamdulillah saya bangunkan di sana kamar. Mudah-mudahan beliau nyaman bareng sama saya.
Masih ada tips yang kedua. Ya, kemudian yang kedua, fokuskan energi untuk memenuhi keinginan. Mencapai itu. Bapak saya ini kenapa senang banget naik haji? Karena dulu kami keluarga miskin, ya. Kami dulu tinggal di tengah hutan di Lampung. Rumah terdekat dengan kami itu jaraknya kurang lebih 2 km. Keluarga kami sering dihina karena kemiskinan. Bahkan saya sering diludahi karena kemiskinan orang tua, ya. Nah, cerita tentang mancing itu karena kan dulu waktu kecil makanya tiwul ya. Tiwul itu dari ubi, ya, campur jagung. Untuk beli lauk pauk nggak mungkin sanggup. Maka apa yang dilakukan setiap hari saya setiap hari mancing, bawa tiwul, bawa korek, bawa capim, bawa kecap, mancing. Begitu dapat dibakar, langsung pakai kecap, pakai cabai, enak. Ocol. Enak kalau sekali-kali, kalau tiap hari belum juga kan. Iya. Iya. Begitu saya sedang mancing, tiba-tiba bapak saya datang. Mancing, Mil. Iya. Sambil mancing bapak mau cerita ya. Iya. Kamu tahu nggak proses terjadinya mutiara? Nggak tahu. Gini, Mil. Kerang yang masih muda itu kalau nyari makan buka, tutup, buka, tutup. Begitu dia sedang membuka badannya, masuk pasir ke dalam tubuhnya. Dalam bahasa manusia dia menangis. Bunda, sakit Bunda, ada pasir masuk ke dalam tubuhku Bunda, sakit Bunda. Ibunya jawab, sabar anakku. Kita tidak diberikan rasa untuk menahan rasa sakit itu. Berilah kebaikan kepada pasir yang telah menyakitimu. Gimana? Hanya dengan mengeluarkan air mata. Dikeluarkan air mata, dibungkus pasirnya itu pakai air mata. Lama-lama sakitnya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa bulan kemudian pasir itu kerangnya dipanen. Yang tidak ada pasirnya dipisah, yang ada pasirnya dipisah. Yang tidak ada pasirnya dijual obral di pinggir jalan. Kalau di Bogor satu porsinya 12.000. Jadi kerang rebus. Kerang rebus. Yang ada pasirnya dengan jumlah yang sama dijual puluhan sampai ratusan kali lipat. Kenapa? Karena pasir di dalam kerang itu telah berubah menjadi mutiara. Allah. Kata bapak saya, hidup adalah pilihan. Kamu boleh milih jadi kerang rebus atau kerang mutiara. Wih. Sebelum saya jawab, dia bilang ini. Kalau kamu milih jadi kerang rebus, kamu nanti dihina orang, nggak dianggap orang. Tapi kalau kamu memilih menjadi kerang mutiara, kamu nanti akan dipakai orang-orang terhormat dan dikenakan di tempat terhormat. Kamu milih jadi apa? Saya pilih jadi kerang mutiara. Tapi bapak saya jawab, kalau kamu milih jadi kerang mutiara, mulai hari ini kamu nggak boleh nangis. Saya dulu kalau berangkat sekolah nangis, karena tinggalnya di tengah hutan, sepatu harus dilepas. Mbak, dibawa, taruh ke atas gitu. Kenapa? Lewati semua belukar, sama sungai. Makanya kalau saya dulu pernah ada iklan ya, anak kecil berangkat sekolah. Ya? Iya. Anak sekolah pergi pakai perahu. Ngalamin ya? Saya suka nangis. Karena itu saya teringat masa kecil saya. Wah. Hidup adalah pilihan. Sekarang saya milih, siapa yang mau nanya? Apa kerang mutiara ya? Iya, inspirasi. Bu, mau pilih kerang rebus, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emilia dari Majelis Taklim Al-Hinayah Pondok Gede. Saya mau nanya Pak Ustadz, bagaimana cara menyusun proposal hidup kepada Allah? Wah, ini pertanyaannya ke Jamil Al-Zaini. Ya, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelihatannya beliau pemerhati antum. Jadi beliau ini punya kubik ya. Kubik itu apa? Pelatihan. Lembaga pelatihan sama training. Pengembangan diri. Nanti bisa baca buku saya, Tuhan inilah proposal hidupku. Nah. Seperti apa proposal hidup yang bisa kita Ada yang mulai Ada yang mulai. Kang Donat bolak-balik dulu. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Langsung aja nih, gimana cara menyusun proposal hidup yang bisa kita ajukan sama Tuhan? Silakan. Jadi kalau sebenarnya saya sudah nyusun buku Tuhan inilah proposal hidupku. Itu berangkat dari pengalaman saya waktu kecil ya. Jadi bapak saya itu walaupun kami miskin, ibu-ibu ya, bapak saya itu punya kebiasaan. Sebelum tidur kami selalu dipanggil Kaulan, itu kakak saya, Jamil itu saya, Siti. Memang kita miskin harta, tapi jangan pernah miskin prestasi. Izin pertanyaan tercapai, saya dosen pasca sarjana di IPB, guru tercapai, saya punya sekolah buat orang miskin di Lampung. Allah. Ya. Nah, ini proposal, pentingnya buat proposal. Karena apa yang kita pikirkan itu kalau dalam bahasa agama, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Maka penting buat proposal apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah. Kalau suatu saat kita nanti dipanggil oleh Allah, Jamil, apa yang kamu lakukan di muka bumi sehingga ada alasan bagiku memasukkanmu ke dalam surga? Kita harus punya jawaban. Dan itu ditulis di dalam proposal. Saya baru pulang umroh ini, makanya masih botak begini.
itu saya mengajukan proposal hidup yang baru. Saya tulis apa yang saya inginkan, dan di depan Ka'bah di Multajam saya, ya Allah, inilah proposal hidupku, lengkapnya ada di sini ya Allah. Kan Allah Maha tahu, suruh baca sendiri aja. Iya. Nah, iya kan panjang yang antri doa. Iya. Kalau dengan ini engkau semakin menyintaiku, bantu aku. Kalau dengan ini keberadaanku memberi manfaat buat orang-orang di sekitarku, bantu aku. Tapi kalau dengan ini engkau murka kepadaku, keberadaanku membebani orang-orang yang menyintaiku, berilah petunjukmu kepadaku. Kan doanya cukup begitu. Makanya saran saya dibuat, kenapa? Apa yang kita pikirkan mempengaruhi hormon-hormon dalam tubuh kita. Kalau di rumah saya, semua anak yang SMA wajib buat proposal hidup. Diajukan kepada orang tuanya, ya, orang tuanya lihat, nanti setiap doa diajukan sama Allah. Ya Allah, ini yang mau saya raih. Nanti sebelum aku meninggal ya Allah, misalnya saya di dalam proposal hidup saya ingin menginspirasi 25 juta orang lebih. 1 juta diantaranya putus dari rantai kemiskinan. Sehingga nanti kalau suatu saat saya meninggal, ya Allah, aku sudah menginspirasi 25 juta orang lebih. 1 juta diantaranya putus dari rantai kemiskinan. Pantas dong aku meminta surga ya Allah. Istri saya akan datang. Suamiku, aku tidak menyesal menjadi wanita di balik keberhasilanmu. Aku bangga dengan kamu. Anak-anak saya akan datang. Bapak, aku tidak menyesal menggunakan nama Bapak di nama belakangku karena aku bangga dengan Bapak. Papanya datang meluk. Jamin. Ketemu di surga lah. Amin. Tani, ya, apa nih kira-kira di akhir ini bisa sampaikan buat pemirsa? Ya, belajar dari kehidupan ya. Ya, dari pengalaman hidup saya yang saya tidak bisa mendampingi Bapak waktu itu meninggal dan tidak langsung respon untuk balik waktu Bapak saya sakit. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat para pemirsa bahwa di saat kita udah tahu kabar orang tua kita tidak sehat, cepat kita. Karena disitulah kesempatan kita bisa minta maaf dan kita bisa minta doa terakhir. Wah, saya pengen pulang sekarang nih jadi. Dan kemudian bener. Salah satu orang tua kita yang masih ada, harus itu menjadi langkah kita bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kalau saya punya pikiran lain, Ustaz. Apa tuh? Kita tidak mungkin membalas kebaikan orang tua. Iya. Dan orang tua tidak pernah berharap balasan dari kita. Tapi orang tua mengharapkan, merindukan kita punya banyak prestasi. Maka berprestasilah kita, supaya orang tua kita bangga dan tidak menyesal melahirkan kita. Insyaallah. Jamin. Hebat. Masih hidup ya ayah ya? Masih. Mudah-mudahan beliau mendengar ya. Amin. Insya Allah nonton pasti. Minta doa ayahnya Jamil nih buat seluruh ayah termasuk saya gitu. Supaya dikenang sama anak. Ini kan sangat mengenang ya. Inspiring banget ayahnya gitu loh. Sampai luar biasa. Saya itu sangat terkenal sama bapak saya itu karena semua hal itu jadi pelajaran. Siap. Nanam jagung aja jadi pelajaran. Kan orang miskin ya, nanam jagung. Bapak saya nyangkol, saya masukin jagungnya. Begitu masukin jagungnya, saya tanya, Pak, kenapa jagung ini ditutup sama tanah? Berat, kasihan, Pak. Bapak saya bilang, Mil, kalau nggak ditutup sama tanah, dimakan sama burung, Mil. Ya tapi kasihan, berat, Pak. Mil, karena berat itulah dia bisa tumbuh. Subhanallah. Dan filosofi. Yang dia bilang, hidup kamu sekarang berat di tengah hutan, Mil. Tapi kalau kamu kuat, Mil, kamu bisa tumbuh. Dan kalau sudah tumbuh, Mil, itu harus disiram, Mil. Disiramnya pakai apa? Pakai air. Dan kamu kalau mau tumbuh nanti juga harus disiram. Tapi siramnya bukan pakai air, pakai ilmu. Dan tabiat air sama ilmu itu sama. Apa tuh? Mendekati tempat yang rendah. Kamu akan datang ilmu kepada kamu kalau kamu rendah hati, Mil. Jangan pernah sombong. Dan setelah disiram perlu dipupuk. Tapi kita orang miskin, nggak mungkin beli pupuk, jadi pakai pupuk kandang. Bau, Mil, bau. Tapi dia subur. Begitu juga nanti kalau kamu tumbuh, kamu akan ketemu sama teman-teman yang kerjaannya nyakitin kamu. Itu bau, tapi ketahuilah itu pupuk kandang buat kamu. Kira-kira begitu. Banyak filosofinya, luar biasa. Tat, apa yang bisa kita simpulin, Tat? Sepertinya doa aja kali ya. Alhamdulillah. Saya jadi pengen doa buat ibu saya dan buat seluruh ibu kita. Pengen doa buat ayah saya dan seluruh ayah kita semua. Mudah-mudahan mereka semua masuk surga, terutama ayahnya Sani yang saat ini sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah panjangkan juga yang masih pada hidup ya. Amin. Antum ayah ibu masih ada? Alhamdulillah lengkap masih ya? ada. Mertua lengkap? Mertua alhamdulillah masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kesempatan buat kami anak-anak Indonesia ini yang masih memiliki ayah dan ibu yang masih hidup agar bisa membahagiakan mereka di saat hidup.
Berikan juga ya Allah maafmu untuk kami anak-anak Indonesia ini ya Allah, bila ada kedurhakaan kami terhadap ayah dan ibu kami. Berikan maafmu juga buat para ayah, buat para ibu di seluruh negeri ya Allah. Dari ayah dan ibu yang terdahulu sampai ayah ibu yang akan datang yang akhir zaman nanti. Ya Allah, jadikanlah kami beserta orang-orang tua kami menjadi hamba-hambamu yang satu surga bersama Rasulmu ya Allah Muhammad sallallahu alaihi di dalam surgamu. Maafkan kami semua ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walhamdulillahi rabbil Amin amin ya rabbal. Insyaallah nih nanti lebaran pada pulang kampung kan. Sungkeman sama ibunya, sungkeman sama ayahnya, ziarah ke makam leluhurnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah maafin kita semua. Amin. Biar hidup kita pada enteng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aduh, harus selesai sayang nih. Padahal pengen ngobrol-ngobrol lagi Pak Ustadz. Iya, kayaknya mesti diundang lagi sequel 2 ini. Benar. Banyak yang belum tergali. Iya, iya. Mas Makasih ya. Terima kasih. Mas Hani terima kasih. Ibu-ibu terima kasih semuanya ya. Total Kid and Friend, thank you. Kita ketemu lagi besok Pak Ustadz ya. Ya, siap. Ya. Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat jam di 9. Jam 9 sampai jam 10 tablik akbar. Siap. Terus wisata hati jam 5 sore. Pagi. Jam 5 pagi ya, jam 5 pagi subuh Pak Ustadz. Oke, saya Denny Cagur dan Bapak Ustadz Yusuf Mansur mohon pamit. Besok kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau besarkan aku hanya menginginkan ku bahagia. Kau relakan